Halo, jumpa lagi dengan saya Denipan. Oke, di video kali ini saya ingin membahas ini ya, di depan yang warna-warni namanya foam pad. Kita akan bahas tentang foam pad. Tentunya foam pad apa aja yang penting untuk dibeli ketika ingin belajar memoles agar tidak salah membeli, karena harganya foam pad bermacam-macam ya. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang, sebelum foam pad kita ke backing pad terlebih dahulu ya. Backing pad adalah tempat menempelnya foam dari mesin poles ya. Ini mesin jenis rotary. Untuk pembahasan mesinnya saya nggak bahas di video kali ini, karena sudah pernah saya bahas tentang video mesin poles rotary dan dual action. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Oke, untuk ini ya, backing pad ini ukuran 2 in yang saya pegang. Kemudian untuk yang ini 3 in. Nah, yang ini 5 in. Jadi untuk kalian semisal mau beli backing pad yang cocok, terutama untuk poles motor atau mobil, cocoknya beli yang mana dulu? Saran saya beli 2 ini ya, 5 in sama 3 in. 2 innya nggak perlu dulu, nggak masalah, karena untuk media motor dan mobil 2 in dan 5 in sangat terpakai sekali. Contohnya ini ya, ini yang 3 in, ini foam yang 3 in. Nah, 3 in ketemu 3 in ini bisa dipakai. Kemudian kalau BP nya ini kita sebut BP ya, sedangkan ini FP. FP foam pad, BP backing pad. Nah, untuk BP 3 in dengan foam pad 3 in tadi kan udah kalian lihat ya. Sekarang yang 4 in dengan BP 3 in. Nah, jadinya seperti ini. Jadi satu foam pad bisa untuk satu backing pad bisa untuk 2 foam pad yang jenis seperti ini ya. Jadi sangat menghemat sekali daripada kalian beli terlalu banyak, kecuali kalau spesifik ingin buka detailing. Nah, untuk harganya sendiri 3 in dan 2 in ini kurang lebih satunya, kalau yang ini masih di bawah 100, sedangkan yang ini saya lupa berapa ya, 125 atau berapa gitu. Terus untuk yang 5 ini nih sekitar 200. Ini mereknya Sinmat. Ini sama juga Sinmat. Nah, kenapa kok saya pilih Sinmat? Karena untuk memilih backing pad sendiri jangan yang asal-asal ya. Karena merek-merek yang khususnya untuk detailing itu pinggirannya biasanya lebih fleksibel daripada merek-merek yang biasa yang harga 50 atau 50.000 ke bawah seperti ini ya. Nah, itu saya tekankan fleksibel. Nanti gunanya apa fleksibel ini nanti saya bahas. Ini juga ya pinggirnya. Nah, karena ini materialnya semacam karet lunak. Oke, sekarang
ini dua ini namanya extension. Extension adalah sambungan dari mesin ke backing pad. Gunanya untuk semisal ada panel-panel yang susah dijangkau, kita bisa tambahkan extension ini. Setelah backing pad, extension, sekarang kita beralih ke foam pad. Oh ya, untuk extension sendiri ini harga kurang lebih 100 sampai 120-an lah untuk satu bijinya. Oke, kita ke foam pad. Ini yang ukuran 2 in, 3 in, 4 in. Nah, ini ukuran 5 in. Untuk yang 2 in sampai 4 in ini biasanya dipakai di motor. Saya jarang pakai yang 5 in. Kenapa? Karena bidang motor itu lebih kecil ya daripada mobil, jadi kita menyesuaikan foam padnya. Untuk ini dua merek ini merek dari Ipo. Sedangkan ini 4 ini merek dari Sinmet yang ini. Kemudian kalau dari Ipo itu yang merah itu jenis hard ya, atau jenis cutting. Ini dipakai untuk proses kompon. Sedangkan yang kuning ini jenis medium, biasanya dipakai untuk proses polishing. Nah, untuk yang Sinmet ini, untuk yang kompon itu warnanya beda ya, bukan yang merah ini tapi yang hijau. Nah, yang merah ini justru soft foam pad sama dengan ini, tapi ini ultra softnya, ini soft. Kalau yang kuning masih sama medium. Yang 5 in juga sama, ini dari produk Sinmet. Ini. Nah, sedangkan yang ini yang flat, ini dari Maxin. Ini udah lama saya pakai sampai mereknya hilang ya. Oke, ke selanjutnya kita ke jenisnya ya. Tadi kan ke macam-macamnya, ada hard foam pad, medium foam pad, terus soft foam pad sampai ke ultra fan. Untuk hard ini yang jelas untuk kompon atau cutting, medium untuk polishing atau bisa kompon juga. Kemudian soft ini untuk finishing atau polishing bisa. Terus yang ultra fan untuk wax. Untuk jenisnya sendiri ada 3 macam ya foam pad itu. Ada yang flat itu maksudnya datar seperti ini ya, datar. Nah, ini kebetulan sering saya pakai, jadi permukaannya seperti ini ya. Ini waktunya ganti ini sebenarnya. Terus untuk merek dari Sinmet ini jenisnya heksagonal. Heksagonal itu enggak flat ya, jadi ada motifnya gini. Itu namanya heksagonal foam pad. Ini juga heksagonal. Nah, untuk yang jenis ini, kalau kalian melihat foam pad jenis ini jenisnya waffle. Waffle itu jadi dia timbulnya lebih banyak daripada yang diamond tadi ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang Maxin ini jenis flat. Ini kuning medium cutting. Tapi kebanyakan merek foam pad itu warna kuning biasanya medium cutting. Cuman di merah, hijau atau hitam itu beda-beda lagi ya setiap merek. Nah, untuk menentukan hard foam pad, medium foam pad dan soft foam pad itu gimana? Itu dari tingkat kekerasan atau biasa. Kalau lebih detailnya lagi itu ada PPI nya ya, jadi dia kepadatannya itu berapa PPI. Kalau hard foam pad
dia itu lebih padat terus lebih keras. Jadi seperti ini ya, ini saya tekan, ini sangat padat sekali. Nah untuk ini yang soft foam pad, kalian lihat ya, saya tekan. Nah ini lunak sekali ya, karena dia kan jenis soft yang fungsinya biasanya kebanyakan untuk proses waxing atau sealant. Sedangkan untuk yang medium ini sama ya, mereknya Sinmat, tapi kebanyakan saya pakai jadi motifnya sudah jadi rata. Kalau medium dia nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembut, karena kegunaannya medium biasanya untuk proses polishing atau bisa untuk proses cutting, tergantung dari panelnya ya, itu masuk hard pen atau soft pen. Kalau hard pen kita pakai yang tipe cuttingnya hard juga enak, tapi kalau hard pen kita pakai yang medium itu lama kerjaannya. Nah kalau soft pen kita pakai yang hard itu cepat panas permukaan panel saat kita memoles, jadi lebih lengket. Nanti saat kita ngebuffing atau proses pengelapan residunya itu susah. Terus untuk jenis foam pad ini tadi kan yang kecil-kecil rata semua ya, sedangkan yang ini ada lubangnya, ini enggak ada lubangnya, ini enggak ada. Lah fungsi lubang ini sebenarnya kalau kalian menjumpai foam pad yang ada lubang di tengah, ini foam pad untuk mesin polish jenis dual action. Karena dual action itu kan selain berputar gini, dia juga berputar lagi, putar sesuai poros terus putar lagi gini ya, jadi dua putaran dual action. Itu beda dengan rotari yang mutarnya cuma satu putaran. Jadi fungsi lubang ini untuk membuang panas. Nah biasanya kalau ingin ngirit atau ngakal, foam pad yang buat mesin polish dual action itu bisa dipakai di rotari. Tapi sebaliknya kalau untuk rotari kalian pakai di dual action itu biasanya tengahnya pasti kempes, karena nggak ada lubang untuk pendinginnya ya, karena di tengah ini pasti panas kalau dual action. Oke, ini panel sudah saya siapkan ya, ini sudah saya amplas menggunakan grit 2000. Jadi beda kan, yang atas ini udah glossy, sedangkan yang bawah ini ngedoff ya, karena sudah saya amplas dengan amplas grit 2000. Kali ini saya ingin menyontohkan komponnya sama tapi aplikasi foam padnya beda, nanti hasilnya seperti apa. Ini saya pakai Menserna HCC 400 yang Greenland yang ini ya. Oke, langsung saja kita coba. Saya taruh tripod dulu ya. Oke, kita coba ya di panel yang sudah saya siapkan. Ini untuk foam pad jenis hard, ini medium, ini soft. Nanti hasilnya seperti apa? Komponnya sama tapi foam padnya yang beda-beda. Menserna HCC 400 ya, yang seri Greenland. Untuk foam padnya ini saya pakai yang Sinmat. Ini ya, saya pakai yang hard dari Sinmat ukuran 4 in.
Sekarang beralih ke sampingnya yang medium. Jadi ini nanti saya poles satu kali, nanti hasilnya biar kelihatan ya seperti apa bedanya. Sekarang ke yang sebelahnya lagi, pakai yang soft. Kurang pas ya. Usahakan kalau masang foam pad ke backing padnya itu putarannya yang pas di tengah atau center, karena kalau nggak center itu goyang, molesnya juga nggak enak. Karena ini cuma tes, jadi saya lakukan sekali ya, hasilnya nanti seperti apa, biar tahu hasil sebenarnya. Kita semprot menggunakan IPA Webdon atau degreaser. Nah ini ya, ini dari produk Menserna juga. Kalau Menserna namanya control cleaner, ada yang menyebutnya IPA Webdon atau degreaser, macam-macam, tapi fungsinya sama. Fungsinya untuk menghilangkan bekas sisa residu obat, jadi panel biar bener-bener netral ya. Ini kita semprotkan di lapnya aja. Karena kalau nggak kita semprot IPA Webdon atau control cleaner, itu nanti kita nggak tahu ya polesannya itu matangnya atau sempurnanya sampai mana. Karena mungkin kalau nggak disemprot IPA Webdon itu masih ada filler dari sisa kompon yang kadang mengelabui mata kita ya. Kadang kelihatannya sudah mengkilap, sudah bersih, tapi ternyata cuma ketutupan filler. Nah ini kalau di kamera kan masih belum kelihatan, saya kasih lampu biar jelas. Nah ini ya, ini untuk yang dari hard foam pad. Ini yang pinggir ini tadi kan tidak kena, jadi yang kena yang sebelah sini. Kalian lihat sendiri, saya dekatkan kameranya.
Ini sudah matang ya. Matang itu dalam artian sudah halus. Kalau ada swirmak itu seperti ini. Nah, kalian lihat, itu di bayangan lampu kan ada seperti jaring laba-laba tipis, itu namanya swirmak hologram. Kita beralih ke yang sebelahnya, yang di medium. Nah, untuk di medium ini masih ada sisa amplasnya ya, atau polesannya itu belum benar-benar matang. Kalau kalian lihat amati detail, lampunya itu seperti bergaris amplas tipis. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Nah, sebelahnya lagi yang ke soft. Untuk yang soft masih sama seperti yang medium, masih kelihatan amplasan atau garis-garisnya. Nah, itu bayangan lampunya kelihatan ya, ada garis halusnya, bekas amplas masih kelihatan. Nah, ini lampunya saya gerak-gerakkan biar kelihatan. Medium, ini yang hard. Nah, ini yang nggak kena. Ini yang nggak kena poles, yang bekas amplasan. Nah, jadi seperti itu ya. Penggunaan foam pad itu juga tergantung dari jenis panel. Jenis clear coatnya itu hard atau soft. Jadi nggak semua bekas amplas itu enak dibikin pakai hard atau medium atau soft. Jadi sebelum moles sebaiknya kalian tes panel terlebih dahulu, karena tiap warna dan tiap kendaraan baik mobil atau motor itu beda-beda. Jadi biasakan sebelum moles itu tes terlebih dahulu, ini enaknya pakai jenis foam yang mana. Oke, tambahan ya, untuk ini BP nya kan 3 in, foam 4 in. Ini kalau dipakai untuk sudutan seperti ini masih enak, tapi sebenarnya ini terlalu besar ya. Kalau kalian yang masih pemula, itu lebih baik gunakan yang seukuran. Bisa dilihat ini kan garisnya ya. Jadi sebenarnya ini itu cuma butuh separuhnya dari 4 in. Kayak semisal 2 in ini. Nah, ini kan cocok untuk main di sini, main poles di lekukan ini. Jadi foam itu mengikuti lekukannya, bukan satu foam buat semuanya ya. Itu sangat riskan sekali nanti. Semisal kayak ini ya contohnya, ini 5 in. Kalau kalian buat moles ini mungkin masih worth it lah, masih enak. Tapi kalau buat sini, apalagi pas tekukan atasnya ini sangat beresiko, bisa bikin botak ya tepi-tepiannya gini. Apalagi kalian yang masih belajar, jadi jangan coba-coba. Jadi gunakanlah foam pad sesuai dengan lekukan motor ataupun mobil. Jadi kesimpulan dari video ini, kalau kalian ingin beli foam pad, backing padnya beli aja yang 3 in, terus sama yang 5 in ya. Meskipun mereknya nggak Sinmet, nggak masalah. Nah, ini saya berikan contoh ya. Semisal ini tekukan mobil, kalau BP yang bagus itu kan dia kalau waktu kita kompon kan pasti butuh penekanan, itu dia ada lenturnya gini. Beda kalau
backing pad yang murah pasti dia kaku lah. Kalau kaku pas dilekuk-lekukan bisa mengakibatkan juga kebotakan cat. Jadi untuk backing padnya kalian beli yang 3 dan 5 ya. Terus untuk foam padnya bisa 4 in dan 5 in atau 3 in dan 5 in untuk pemula. Selebihnya kalian bisa tambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sekian dulu video menarik dari saya, Denny Pan. Semoga bermanfaat. Nanti next video selanjutnya tentang belajar detailing, kita akan bahas obat-obat poles dari Menjerna dan mungkin juga dari Sonak. Kita kupas tuntas sekaligus saya kasih contohnya ya. Oke, sekian dulu dari saya pamit dulu dan sampai jumpa.